Ini memang apa ya? Saya menyebut negara seolah-olah habis akal ya untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang satu sisi bisa mengamankan kepentingan negara, sisi lain juga bisa melindungi hak-hak rakyat, mengayomi rakyat. Ini kan sebetulnya prinsip bernegara yang harus kita tanamkan ya dan harus kita jaga. Anda bisa bayangkan kalau Anda memperhatikan polemik tentang tunggakan pajak 2 tahun minimal, lalu kemudian kendaraannya dapat disita yang hari ini beredar di berbagai media sosial, dan itu sebagian menjadi polisi di lantas kemudian di pemerintah daerah, oleh sebab karena sebagian dari pajak yang dibayarkan itu sharing ya antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi ada yang menjadi sumber PAD. Ini membuat sejumlah pemerintah daerah juga bersama-sama dengan polisi merumuskan bagaimana mengantisipasi pajak yang nunggak ini, pajak kendaraan yang nunggak ini. Di dalam Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memang diatur dalam pasal 74 ayat 2, itu pemilik kendaraan wajib ya untuk mendaftar ulang atau registrasi identifikasi ulang ya kendaraan bermotornya. Kalau tidak melakukan itu maka datanya akan dihapus. Nah, kalau Anda perhatikan dalam pola ini kan saya bilang lalu kemudian ditafsirkan oleh Polri, ditafsirkan oleh pejabat di daerah bahwa ini langkah penyelesaiannya dengan kendaraannya bisa dihapuskan identitas pajaknya, lalu kemudian bisa disita ya. Nah, ini yang kemudian menuai pro kontra ya. Nah, saya menyebut ini gaya preman menyelesaikan masalah ya. Karena negara tidak pernah berpikir bahwa tidak semua pemilik kendaraan yang menunggak pajak itu dibeli dengan cara cash. Tidak. Banyak yang leasing kendaraan-kendaraan itu, sehingga ketika polisi melakukan pengambil alihan itu melanggar hukum. Karena proses peralihan hak dari tangan pemilik kendaraan kepada polisi itu tidak boleh dilakukan dengan cara itu. Satu sisi ada kontrak, ada hukum kontrak ya yang secara keperdataan itu dilindungi dalam hal kreditur ya, mereka yang leasing kendaraan ini dengan penyedia jasa kendaraan ya. Jadi itu ada kontrak di antara mereka. Nah, mereka punya kewajiban untuk membayar cicilan pokok dan bunga kepada leasing melalui bank ya, melalui bank kepada bunga, bayar pokok dan bunga kepada bank melalui bank. Dan proses leasing itu dilakukan rata-rata di atas 2 tahun. Nah, sehingga ketika polisi mengambil alih kendaraan, menghapus itu, satu sisi itu bisa merugikan perbankan, juga merugikan pihak leasing dalam hal ini kemudian pemilik kendaraan, kreditur. Pertama, dia akan pasti nunggak bunga dan pokok cicilannya, pasti. Dan itu kan bertambah. Nah, sisi lain dia ditekan untuk pajak kendaraannya sudah dihapuskan, sementara beban hutangnya tidak dihapuskan. Kan ini problem. Masa negara begini bekerjanya? Ya kan? Lalu kemudian kendaraannya sudah dihapuskan datanya, kemudian ditarik lagi. Ini kan sama saja negara mencuri barang milik milik rakyat. Nggak boleh negara begini. Iya. Mengalihkan hak milik seseorang kepada orang lain itu harus melalui proses peradilan. Tidak mungkin dilakukan secara bahwa undang-undang itu menjamin, iya, tetapi tidak boleh dilakukan dengan cara itu, karena proses penyitaan itu dalam hukum acara itu hanya bisa dilakukan atas persetujuan pengadilan, atas izin pengadilan. Tidak bisa dilakukan sita sewenang-wenang, ya. Jadi nggak bisa, itu nggak dibenarkan. Nah, cara ini yang dilakukan oleh negara ini menurut hemat saya ini cara yang menyusahkan rakyat. Ini adalah upaya pemerintah karena anjloknya pendapatan pajak di 2025 ini, ya, yang saya udah post sebelumnya itu 64 triliun kurang dari 152 turun jadi 88. Jadi
kita ada defisit pajak, ya. Sehingga kemudian pemerintah menggenjot dengan cara ini. Hampir semua sektor-sektor pajak itu, kebijakan pajak itu diperketat. Tapi pemerintah lupa bahwa ketika memperketat pajak, itu ada problem lain, ada resesi ekonomi, ada pengangguran yang tinggi, ada kemudian nilai jual beli transaksi jual beli yang rendah, ya, lapangan kerja yang susah, ketidakpastian dan korupsi merajalela. Ini problem-problem yang menyebabkan distrust rakyat kepada pemerintah, sehingga kemudian mempengaruhi sektor transaksi ekonomi, sehingga orang mau membayar pajak gimana, dia penghasilan makan hari-hari aja susah, jadi gimana dia mau bayar pajak. Nah, pemerintah ini harus berpikir bahwa apa sih sebetulnya problemnya kemudian pajak kita menjadi menunggak, rakyat menjadi tidak bayar pajak seperti semula. Ini apa masalahnya? Ini yang harus dikaji pemerintah. Jangan ketika melihat, Anda bisa bayangkan PHK di mana-mana. Ya, lapangan kerja tersedia juga sulit. Kemudian perusahaan juga banyak yang investasi indeks di pasar saham juga sentimennya negatif. Jadi ini semua lini karena apa? Kebijakan ekonomi pemerintah itu benar-benar tidak berpihak pada pasar, tidak berpihak pada rakyat. Satu, aktor-aktor yang menjadi penentu kebijakan di lini pemerintah itu justru diisi oleh mereka yang pengusaha juga, pemain saham juga, mereka juga penentu polisi juga. Jadi itu yang membuat distrust. Jadi ada problem kita di mana kepercayaan rakyat terhadap pemerintah itu menurun. Jadi survei-survei mengatakan bahwa tingkat kepuasan itu omong kosong, itu survei pesanan semua, tapi realitasnya itu distrust, ada tingkat kepercayaan yang menurun terhadap pemerintah. Nah, cara menekan masyarakat untuk membayar pajak dengan cara ini itu tidak bijak. Ini kan sama dengan negara merampok barang milik rakyat. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Coba negara mencoba menjustifikasi kebijakan yang betul-betul, satu, melindungi kepentingan negara, dua, melindungi masyarakat. Itulah fungsi negara. Jangan kemudian memanfaatkan kewenangan dan posisinya sebagai negara, lalu kemudian sewenang-wenang memaksa rakyat untuk mengikuti kepolisian negara, walaupun itu menindas dan menyiksa rakyat. Nggak boleh begitu. Ini kacau nih kalau berpikir begini kita.